Ini saya Bapak Ibu, saya Jakim Yoto, saya pengembang teknologi pembelajaran di PMPTK Matematika. Saya lahir di Wonogiri, Jawa Tengah. Dulu pernah sekolah di Universitas Sebelah Maret. Saya seorang matematikawan. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan fokusnya adalah aktivitas di sini. Tetapi tentu saya akan sampaikan batasan-batasannya dulu. Ini hanya sebuah ide, jadi nanti sebenarnya desain pembelajarannya itu ada di Bapak Ibu semua, tetapi kami akan memperkenalkan beberapa, khususnya Tinkercad yang punya kans untuk digunakan sebagai dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dan nanti yang akan saya tunjukkan sebuah desain pembelajaran di classroom begitu, tapi belum lengkap ya Bapak Ibu, belum termasuk di penilaiannya. Nah, karena Bapak Ibu yang ahlinya ini di mendesain pembelajaran Bapak Ibu guru. Karena di penilaian banyak regulasi dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu daripada nanti saya sampai penilaian dan lain sebagainya sehingga malah kurang bagus, jadi saya akan fokus di bagaimana keterampilan teknis Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk software itu untuk pembelajaran geometri, khususnya transformasi geometri. Jadi hanya KD yang bersesuaian, yaitu transformasi geometri. Gitu ya, kira-kira. Lalu mengapa ya algoritma? Karena ini Bapak Ibu, sesungguhnya literasi matematika ini saya kutip dari definisi sepenuhnya ya oleh yang definisi dari PISA, bahwa literasi matematika itu adalah kapasitas individu atau kompetensi individual tentang bagaimana menggunakan atau bagaimana berpikir dan berargumen secara matematis. Artinya seseorang bisa memformulasikan, kemudian menginterpretasikan sesuatu yang berhubungan matematika, bahkan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks dunia nyata. Dan itu termasuk pemahaman konsep, prosedur, alat, atau bagaimana fakta-fakta di matematika, kemudian mereka bisa melakukan sintesa dan analisis atas fakta itu untuk menerangkan, memprediksi, dan lain sebagainya. Memprediksi fenomena dan lain sebagainya. Oke, ini dari PISA. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ini, matematika adalah alasan saya kenapa memilih algoritma, adalah pembelajaran algoritma yang diinjekkan diintegrasikan di pembelajaran matematika adalah karena matematika itu pembelajaran untuk bernalar itu intinya. Jadi sehingga pembelajaran algoritmik atau pembelajaran yang berpikir logis inilah yang akan kita injeksikan di pembelajaran matematika. Apalagi kalau dihubungkan di bahwa tes PISA tahun depan, tahun 2021 adalah kemampuan algoritma seperti ini. Masuk aja ke PISA coba. Masuk aja ke contoh tes PISA itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi diberikan ubin ya. Ubin seperti ini, saya contohkan biar jelas, biar bukan gambar. Biar bukan gambar, kan saya contohkan bisa tes.
Ini Bapak Ibu, besok tes PISA 2021 itu fokusnya di matematik tes. Contohan, semuanya bisa dibaca di awal bagaimana mereka mendidikkan literasi, kemudian dan sebagainya. Kemudian saya akan contohkan saja di soal besok, soal tes ini, contoh besok untuk tes PISA tahun 2021 seperti ini. Nah, disediakan 2 tagel seperti ini, kemudian akan dibentuk seperti ini. Bagaimana cara menatanya, kurang lebih seperti itu ya. Tagel disediakan tagel A dan B. Ya, tentu cara pertama ya sudah ditata aja satu-satu seperti itu. Nah, lalu gimana sih alur logisnya sebenarnya kalau untuk nata kayak gitu tuh? Kemudian kalau untuk nata dari pola seperti ini, maka siswa diminta untuk jika baris pertama adalah bilangan ganjil, maka tagel pertama adalah, nanti siswa ini narik ini, mungkin apa, tagel pertama adalah atau ubin jenis A ya, tarik ke sini. Yang lain S, berarti yang lain itu baris yang tidak ganjil atau baris genap, pasti tagel B, seperti itu. Artinya siswa diminta untuk membuat perintah logis, misalnya perintah ini di sin gitu ya, untuk menata tagel ini. Bisa jadi kemudian selanjutnya, if the previous style is, jika tagel sebelumnya di baris itu adalah apa? Gitu ya. Kemudian jika baris adalah tile A misalnya, di sini guna berikutnya adalah apa? Kan berselang-seling, pasti tile B. Seperti itu. Jadi besok tesnya adalah membuat alur lebih seperti ini. Nah, kelemahan dari program ini masih tergantung oleh langkah yang sebelumnya. Nah, lalu mungkin ada desain perintah lebih lanjut yang menghubungkannya bukan pola ubin sebelumnya, tetapi langsung menghubungkan seperti ini, pakai seperti koordinat kan ini. Jika barisnya itu baris kan atas ya, baris itu n, kemudian kolom itu n atau mn, atau sumbu x-nya m dan sumbu y-nya bisa jadi seperti itu n. Jika m plus n adalah ganjil, gunakan tagel B, misalnya seperti itu. Gunakan tagel apa? Ini kan jika jumlah 1 dan 2 ganjil, tagel B perintahnya gitu ya. Kalau 1 tambah 1 genap kan, maka gunakan tagel A. Nah, keunggulan dan anak-anak sebenarnya dinanyakan mana perintah yang betul di sini. Tetapi artinya anak-anak diminta merancang perintah yang logis untuk memasang tagel ini. Keunggulan perintah atau coding atau apa ya ini? Ya, perintah logis yang kedua ini adalah tidak tergantung perintah sebelumnya. Langsung melihat aja posisi di koordinat inilah tagelnya. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Kenapa saya memilih algoritma ini? Karena besok tes PISA di pergaulan dunia kita akan seperti itu, tesnya tahun 2021, tes untuk prosedur semacam itu untuk siswa-siswa kita. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, mungkin sudah disampaikan di pembukaan oleh Pak Dirjen, Bapak Dirjen, Dikdas Assessment dan Bapak Ibu pejabat yang lain, bahwa di masa pandemi ini ciptakan aktivitas regresi matematika sekaligus merupakan aktivitas untuk mendesain dan mengkreasi. Silakan dibaca di panduan mendesain pembelajaran di masa pandemi oleh Bapak Dirjen PAUD dan Dikdasmen. Saya akan tunjukkan mungkin.
Download mana? Saya akan tunjukkan. Ini rambu-rambu si masa maaf, rambu-rambu. Ini rambu-rambunya. Kemudian ada strategi di masa pandemi. Dari sini mengamanahkan bahwa pembelajaran jangan hanya membebani siswa oleh pemenuhan kurikulum saja atau konten pembelajaran, tetapi pembelajarannya itu diharapkan yang rekreatif. Silahkan nanti dibaca di 2 ini, dia ada di Ibu Sumiati tuh, Ibu Sumiati mau nanya. Ada di halaman, baca aja ya Bapak Ibu, ada di sini. Pak Jakim, izin, ini ada yang menanyakan linknya di mana tadi untuk yang mendaftar itu? Yang ya? Oke, tinkercad.com, kemudian sign up saja Bapak Ibu. Tinkercad.com, kemudian sign up ya? Ya. Ya, baik. Oke, saya lanjut ya. Ini. Ya, silakan Pak. Saya lanjut yang ini, baca sendiri, silahkan. Jadi sebenarnya bukan, kenapa saya memilih ini itu bukan karena bisa. Bukan hanya karena bisa. Yang paling utama adalah kita harus memberikan, kita harus membawa pembelajaran matematika itu sebagai pembelajaran bernalar, dan itu bisa diwujudkan dengan membelajarkan algoritma dan alur logik semacam ini. Kemudian bahwa di masa pandemi ini kita harus mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus pembelajaran yang berbentuk aktivitas, begitu, aktivitas. Kemudian saya hubungkan bahwa besok kemampuan teknis untuk siswa kita itu ada di mendesain, di 3D modeling, ada di sesuatu yang membuat mendesain sesuatu untuk menyelesaikan problem di civil society gitu, di masyarakat kita sekitar, dan itu bisa dilakukan dengan baik. Kurang lebih itu Bapak Ibu, dan insya Allah semoga juga bisa membina siswa kita untuk menyambut PISA, karena tes PISA itu menunjukkan bahwa untuk tolong kita bahwa teman tetangga, teman gaul kita di tetangga sebelah itu sudah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya memulai Tinkercad kita, sebenarnya ada banyak yang bisa dipakai oleh guru matematika itu, software untuk pembelajaran. Ada banyak, ada ini CAS semacam matematika, GeoGebra, WinGeom, Capri. Ini komputer algebraic system dan geometrik komputer ya. GeoGebra dan WinGeom ini geometrik. Bahwa GeoGebra pun bukan hanya geometri, tetapi ternyata CAS komputer algebraic system. Dan pernah aljabar berbantuan komputer bisa dipakai GeoGebra. Kemudian ada OpenSCAD dan Tinkercad ini untuk mendesain segmen, dan bukan hanya itu, bahkan Tinkercad ini bisa dipakai untuk mendesain PCB ya. PCB itu board untuk elektronika, circuit board untuk IC, untuk elektronika, untuk komputer kita bisa didesain di Tinkercad, nanti kita akan lihat. Kemudian ada Scratch, App Inventor, Codular ID. Nah, ini semuanya adalah aplikasi untuk membuat dari MIT atau App Inventor semacam ini. Itu adalah aplikasi-aplikasi untuk membuat aplikasi di iOS maupun Android. Jadi ini adalah sebenarnya coding,
Coding itu pemrograman, tetapi sudah diwujudkan sebagai visual block coding. Kalau zaman dulu anak-anak kita itu kalau coding itu kan sesuatu yang serius, menuliskan gitu ya. List C.2 tuh. Kan alur logisnya bisa, tetapi menuliskan di codingnya susah. Lah, begitu diwujudkan di visual block coding ini, tugas kita itu hanya menata alur pikir kita, lalu codingnya bisa tinggal narik-narik aja. Tinggal narik-narik tinggal narik-narik itu codingnya yang sudah berwujud block coding itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kalkulator, 3D grabber, begitu juga Scratch. Scratch ini coding juga dipakai untuk memprogram mikroprosesor atau microcontroller. Salah satu mereknya, misalnya saya sebut merek aja, mohon maaf, Arduino, dan itu dipakai untuk melakukan perintah-perintah bahkan sangat sederhana dari sampai yang kompleks, dan itu bisa di-delete, bisa diinjek lagi programnya untuk melakukan beberapa otomatisasi aktivitas keseharian kita, misalnya otomatisasi lampu merah, bukan hanya berdasarkan menit, tetapi berdasarkan dia bisa mikir, oh kalau dari arah utara kameranya nyorot, jarak mobilnya banyak segini, saya setting lebih lama hijaunya, misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi ada kalkulator dan 3D grabber ini saya memakai. Bisa jadi guru-guru matematika memakai kalkulator atau 3D grabber ini, bisa jadi memakai kalkulator atau emulator di kalkulator. Dan ini bisa didapatkan secara mobile, bisa didapatkan di sekarang beberapa perusahaan kalkulator, ada Casio, ada TI, itu kalkulator TI di negara kita kurang populer tapi ada. Itu beberapa emulatornya free di emulator kalkulatornya free di Play Store, dan bisa digunakan untuk pembelajaran dengan kalkulator. Bisa jadi 3D grabber ini, walaupun namanya 3D grabber, sebenarnya ini GeoGebra yang ada di Play Store. Akan saya tunjukkan kemampuannya ini, walaupun fokus kita sore ini adalah Tinkercad, tapi akan saya tunjukkan 3D grabber ini. Bentar, saya tunjukkan. Saya konekkan dulu handphone saya. Baik, mungkin sambil menyampaikan ya Pak Jakim, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan ditulis di Q&A ya, question and answer. Tinggal diklik, nanti Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Pak Jakim ya, Pak Jakim ya. Ya. Bapak Ibu, ya insya Allah nanti saya semoga bisa sharing pengetahuan dengan Bapak Ibu semua. Ya. Ini HP saya. Aduh, kok putus lagi. Ini HP saya Bapak Ibu. Connecting lagi. Apa sama kakak ya? Masya, masuk. Saya akan tunjukkan 3D grabber. Bapak Ibu guru matematika selama ini kadang-kadang terkendala, kami mau pakai alat peraga, tetapi alat peraga di tempat kami itu nggak ada ya. Misalnya seperti itu. Saya akan tunjukkan bahkan kemampuan software aplikasi mobil kita itu sudah sangat bisa dimanfaatkan. Ini saya pakai 3D grabber. Saya akan tunjukkan 3D grabber kita ini untuk buat, saya hapus saja ini ya, atau nggak apa-apa ya, bolanya dulu aja. Untuk membuat augmented reality
Bapak Ibu bisa meletakkan alat peraga ini di meja Bapak Ibu yang nggak ada sebenarnya. Dan itu hanya dengan sekali klik. Ini saya tunjukkan saya akan letakkan bola tadi di meja saya yang ini ya. Oke. Saya akan letak. Izin Pak Jakim tidak terlihat ya? Nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Oke, saya share screen-nya dulu. Ya. Share screen-nya, new share screen-nya. Sorry ya. Saya share screen-nya ini. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah. Saya akan tunjukkan ini. Saya desain bola di sini di 3D Grabber tadi. Saya akan buat alat peraga bola saya ini. Nih, ya, alat peraga bola saya ini yang 3D ini ada terletak di komputer saya yang di sini misalnya, di meja saya sini ya, bukan komputer. Nah, kemudian saya tinggal meletakkan aja begini. Nah, saya akan tunjukkan. Saya letakkan di sini. Bentar. CD AR. Saya akan tunjukkan di sini. Saya putar pelan-pelan sampai ada gambar kotak. Belum. Saya di sini aja karena perintahnya putar pelan-pelan sampai ada gambar kotak di situ, soalnya kabel saya mengganggu ini. Bentar ya, kabel saya biar nggak mengganggu. Belum. Ganesh. Gitu ya. Aduh. Saya agak sama kabel saya nih. Bentar ya Bapak Ibu. Baik. Nah, saya putarnya dulu. Saya harus berputar soalnya ini kameranya minta surrounding. Ya, tayangannya agak terhenti ya Pak Jakim ya ini ya. Ya. Agak terhenti ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Ini putus nyambung terus simulator saya Oke. Ya, baik. Kalau gitu saya akan
saya tempel di layar aja begitu. Nah ini kalau sudah begini mau tuh. Nah artinya ikut muter nih. ya tiap kali putus masih putus. Tiap kali putus muter layar lagi. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ini saya harus muter layar lagi, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya praktekkan satu. Nah, intinya mohon maaf. Intinya saya bisa letakkan ini, kalau saya bisa puter ini dan saya letakkan alat peraga saya ini di meja yang namanya teknologi augmented reality. Bahkan bukan hanya 3D yang seperti ini, di 3D grabber kita sesuatu saya clear, bisa interaktif, seperti misalnya saya buat grup seperti ini, kemudian saya buat jaring-jaringnya seperti ini. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat di itu Bu Mulyani? Terlihat Pak Jakim. Akan tunjukkan seperti ini. Nah, bahkan bisa interaktif. Jaring-jaringnya ini buat jaring-jaring kubus, jaring-jaringnya bisa kita kalau jaring-jaring kita bentuk jaring-jaring kubusnya seperti ini. Dan ini bisa dilakukan secara mobile. Artinya Bapak Ibu Bapak Ibu guru matematika tidak kekurangan tool untuk mendesain pembelajaran yang manipulatif, artinya alat peraganya manipulasi siswa begitu ya. Baik, ini sesuatu yang satu lagi saya mau tunjukkan sesuatu yang mobile selain 3D grabber. Bapak Ibu kalau yang nggak punya kalkulator dan ini bisa offline, dimanfaatkan online, arah-arah dikirimi problem lewat LK untuk diselesaikan dengan kalkulator. Nah, penyelesaian kalkulatornya bisa nih ada, kelihatan ini, share ya, share, bisa ya, share. Terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa emulator yang seperti betul-betul kalkulator selain misalnya kalkulator. Pak Jakim, ini kayaknya error connection lagi. Yang terlihat hanya bagan tadi waktu saat membuat kubus ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya. Oke, ini Bapak Ibu ada beberapa emulator kalkulator selain memang kalkulator saintifik di Play Store Bapak Ibu. Dan ini bisa dipakai untuk mendesain pembelajaran. Beberapa bahkan grafik kalkulator. Beberapa emulator di Apple Store ini grafik kalkulator dan itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Oke, karena waktu berjalan terus, beberapa pengenalan aplikasi ini saya pikir kita akan pelajari besok ya, untuk selanjutnya bagaimana menggunakannya. Nah, kita ke fokus kita hari ini yaitu Tinkercad. Gimana membuat akun? Seperti ini, masuk aja di tinkercad.com, kemudian create personal akun boleh, duplicator akun boleh. Saya sarankan create personal akun aja, kemudian nanti bisa Bapak Ibu itu bisa memilih sebagai apa nanti. Bahkan ketika siswa yang belum punya akun bisa langsung join a class, karena Bapak Ibu sebenarnya kelas yang selama ini seperti Bapak Ibu bisa buat di Microsoft Teams atau Google Classroom, LMS di Moodle atau apalagi yang platform seperti zoologi dan lain sebagainya. Itu di Tinkercad itu ada fitur
atau menu untuk Bapak Ibu membuat kelas maya di situ. Jadi aktivitas mendesain kita bisa kita share ke siswa, siswa bisa kirim pekerjaannya ke kita. Oke, sign up-nya begitu ya, bisa jadi punya akun Google lebih cepat sign up with Google. Saya akan memperkenalkan fitur-fiturnya. Saya masuk dulu saja kalau begitu di Tinkercad. Nah, Tinkercad ini ada menu utama di atas ini Bapak Ibu, ada classes. Nah, ini yang saya sebut bahwa Bapak Ibu bisa mendesain kelas dan Bapak Ibu bisa masuk siswa siapa saja. Nah, seperti Zoom kita juga ini atau Webex. Di kode itu bisa masuk di kelas ini untuk mendapatkan pembelajaran mendesain ini. Ada gallery, ada blog, ada learn. Learn ini isinya tutorial. Ada teach ketika Bapak Ibu akunnya ini pengen jadi teacher gitu ya, teach, kemudian membuat kelas atau men-sharing desain Bapak Ibu. Lalu ada 3 hal utama yang di sini Bapak Ibu yang bisa lakukan. Desain 3D atau membuat sirkuit dan mendesain 3D dengan kode blok. Kode blok itu untuk program-program yang rumit tidak bisa kita lakukan dengan membuat bangun kemudian menyambung, memotong, itu rumit. Makanya kita berikan serangkaian logis untuk dijalankan oleh Tinkercad sehingga menjadi objek 3D kita yang mungkin mempunyai nilai artistik tertentu atau rumit. Kita mulai aja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk, silahkan sambil masuk di Tinkercad masing-masing. Lalu Bapak kita Ibu akan sambil dengarkan suara saya, sambil sambil membuat. Yang pertama, menu kita ini saya tunjukkan dulu. Ada 3D design, kemudian ada sirkuit. Nah, ini yang saya sebut sirkuit board tadi dipakai untuk membuat sirkuit board untuk alat-alat kebetulan dihubungkan dengan microcontroller seperti ini ya. Dan bagusnya ini kodenya, bahasa programnya itu bisa di-copy dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu lintas platform pakai app gitu, lintas software pakai script, bisa di paste di sana untuk kemudian memprogram microcontroller Bapak Ibu dengan yang lain, dengan bahasa yang lain. Dan yang ketiga adalah kode blok. Oke, ini yang saya sebut pemrograman dengan visual block coding tadi untuk membuat benda-benda 3D kita. Kita mulai aja yang sederhana dulu dari 3D design ini. Contoh. Kalau kita ingin membuat, itu sambil latihan ya. Nah, kalau membuat tabung seperti ini, gimana coba? Coba, sambil coba, kemudian nanti yang pengen share layarnya silahkan tunjuk jari, kemudian kita share layar. Atau yang sederhana ini saya praktekkan dulu. Tinggal narik benda dari sini aja. Oke. Dan ini bisa dilihat dari atas, gitu ya. Bisa, itu pojok atas, benar-benar 3D. Kemudian kalau kita ingin mengangkat benda ini, diangkat aja. Artinya ini pasti dari permukaan tanah adalah 7. Kalau pengen 10 ya berarti di sini diketikkan 10. Kalau ingin ini miring ke kanan, ya klik aja sampai ini miring. Pengen miring berapa derajat? Misalnya 70 derajat. Lihat dari sini, dari sini. Oke. Kita juga bisa membuat tidak hanya satu ini, Bapak Ibu. Kita misalnya ingin dengan apa?
dengan bentuk yang lain, bentuk dasar yang lain, tinggal ditarik aja. Aduh, jadi sampai ya. Tinggal ditarik aja, atau dari sini ke tengah lagi, atau kalau ingin meluk kubus saya ini, ya saya tinggal tarik lagi. Kemudian saya tempatkan di tempat tertentu yang kalau saya pengen motong, saya tarik aja ke bawah biar kalau motong itu enak. Kalau pengen tingginya berapa, ini saya buat tinggi 50 gitu ya, biar kepotong. Oke, kemudian saya tarik ke bawah biar beririsan dengan benda saya yang kubus tadi. Coba saya lihat dari depan seperti ini, dari atas seperti ini belum berpotongan. Saya bawa ke sini biar berpotongan. Lalu ini saya hold. Kemudian dua-duanya ini saya group, select aja, dan saya group. Dah, kubus saya terpotong. Ya. Nah. Oke. Nah. Coba Bapak Ibu silahkan praktik. Nanti kemudian siapa yang akan share laptopnya silahkan, kemudian hostnya atau panelis ini Bu Diana ini, Muji Melianti ini, mohon maaf Bu Melianti, ya Ibu Dokter Melianti yang akan memilih siapa yang akan share. Ya. Belum ini. Yeah. Ini sebenarnya sudah ada. Silakan buat satu atau dua ini dulu, buat ini aja dulu, silakan. Kemudian kita kalau sudah share satu atau kalau ada yang berkenan, kalau enggak kita akan lanjut ke bagaimana membuat perintah. Kalau perintah sederhana kan tinggal menggabung atau memotong itu ya, objek-objek yang itu, yang objek-objek dasar tadi, ya kan? Nah, tetapi kita kan akan membawa ini atau memanfaatkan software ini untuk pembelajaran, terutama pembelajaran geometri transformasi, transformasi geometri. Makanya Bapak Ibu saya perintahkan untuk siswa kita perintahkan untuk membuat seperti ini tantangannya. Roda gigi seperti pada gambar di samping, gambar A dan gambar B. Kira-kira gimana? Tetapi sebelum membuat roda gigi, sebenarnya siswa kita itu bukan soal membuatnya langsung seperti ini, tetapi yang paling penting itu seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ini saya buat RK-nya ya. Login dengan akun kalian di Tinkercad, buatlah roda gigi seperti ini. Roda giginya ada 16 mata dengan ukuran dan diameter dan ketebalan terserah anak-anak gitu ya. Tapi sebelum buatlah alur logis atau flowchart atau langkah kerjamu. Tidak usah dituntut harus pakai flowchart yang kalau belah ketupat berarti flowchart pilihan, kalau start dan bukan. Yang penting dia siswa kita bisa nuliskan akal dia atau rencana dia. Oh, kalau saya buat ini tuh kalau buat ini itu berarti saya buat apa dulu gitu. Mungkin buat lingkaran dulu kan? Ya enggak? Buat lingkaran besar lalu atau lingkarannya diameternya kecil lalu saya tambah gerigi, atau lingkaran saya besar dulu tapi nanti saya potong dengan lingkaran kecil gitu. Ya kan pertanyaannya? Lalu lingkaran kecilnya gimana? Ya saya tempeli satu-satu gitu. Bisa jadi. Semuanya boleh diapresiasi. Yang penting Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan lanjutan, guiding question gitu ya, untuk menggait, untuk memandu siswa kita agar gimana sih langkah. Nggak ada yang kalau di rancang bangun itu nggak ada prosedur atau kerja yang paling benar, itu nggak ada.
yang ada itu paling optimal atau paling efisien pada saat itu akan selalu dilakukan efisiensi lagi, kemudian pasti ada langkah yang lebih efisien lagi, sehingga apapun akal atau alur logis berpikir siswa itu diapresiasi dulu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan kita untuk menggait, membuat mereka langkah kerja yang efisien itu seperti apa. Mungkin ada siswa kita yang membuat lingkarannya diameternya segini, ini nih. Kelihatan ya, yang kecil nih. Kemudian ditambah gerigi. Lalu pertanyaan kita, melukismu gerigi itu lebih gimana caranya ya? Ya mungkin bingung kan, sulit. Bisa jadi. Atau dia membuat lingkaran besar. Oh, nggak kelihatan ya. Ini. Bentar. Kelihatan Bapak Ibu roda giginya ya? LK-nya ya, sebentar. Ya. Pak Jakim izin. Ini sudah banyak juga pertanyaan dari peserta. Apakah kita mau selesaikan dulu materinya ini, baru nanti pertanyaan, ataukah bisa disambil? Kita selesaikan sampai bagaimana kita menunjukkan blok codingnya ya Bapak Ibu? Siap. Oke. Kemudian nanti bisa kita potong yang membuat kelasnya kalau misalnya waktunya tidak cukup. Ya. Silakan Pak. Ya. Ini dia. Sebentar ya Bapak Ibu, karena Q&A saya tutup dulu. Nah, bisa jadi siswa memilih prosedur ini, membuat lingkaran yang besarnya ini diameternya kecil, kemudian dibeli gerigi, ditambahi gerigi. Nah, lalu kita pertanyaan berikutnya, kamu bentuk geriginya ini gimana sih satu persatu, simpel apa enggak gitu, mudah apa susah. Ya, jadi mereka membuat lingkaran besar, lalu membuat lingkaran kecil dipotong oleh lingkaran kecil-kecil. Kemudian pertanyaan kita tentu, gimana sih kamu cara menempatkan lingkaran kecil itu sejumlah 16 mengelilingi cara paling mudah atau caramu paling efisien menempatkan lingkaran kecil ini di sisi lingkaran yang besar. Nah, prinsipnya mereka membuat rancangan, alur pikirnya dulu, kemudian mewujudkan kode bloknya. Kalau misalnya pembelajaran offline, tentu dia menulis kode bloknya di sini dan rancangannya di sini. Tetapi kalau ini akan dipakai pembelajaran online, nanti Bapak Ibu pakai fasilitas Classes di Tinkercad, kita bisa lihat rancangan siswa itu. Kemudian karena ini pembelajaran transformasi geometri, mungkin LK-nya seperti ini. Ini gerak enggak ya Bapak Ibu? Lihat LK saya enggak ya? Bapak Ibu bisa lihat LK saya? LK. Nah, tentu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian melakukan perputaran benda? Benda apa yang kalian putar dan dengan sudut berapa dan poros perputarannya apa gitu. Ya, jadi siswa juga melakukan translasi atau pergeseran. Benda apa yang kalian geser, objek apa yang kalian geser, huruf berapa dan mana pergeserannya. Itu akan terlihat proses itu diwujudkan di Tinkercad. Saya di sini saya share. Nah, kalau bendanya dan yang lain tadi, Bapak Ibu bisa wujudkan di sini, kemudian tunjukkan salah satu cara dia buat. Tapi ini bukan satunya cara, tetapi salah satu caranya.
Bapak Ibu bisa melihat screen saya Tinkercad, karena di YouTube saya lihat di PC saya yang sebelah agak delay dikit. Nah, ini jadi saya membuat variabel dulu. Gimana caranya? Di sini di data, di math. Nah, ini ada create variable. Tarik aja ke sini caranya. Kemudian dinamai variabelnya di sini. Saya namai jari-jari seperti di bawah ini karena daripada lama. Nah, sebenarnya saya buka aja yang sudah jadi. Saya create variable. Nah, maksud saya kemudian jari-jari ini kalau variabel artinya kan bergerak-gerak ya sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya sesuatu yang nggak bergerak bisa langsung dimasukkan aja pakai math gini, kemudian dimasukkan dengan angka atau bilangan yang statis gitu, tapi nggak apa-apa. Ini karena nanti jari-jarinya akan dipanggil di bawah ini. Makanya kemudian setelah lihat jari-jari, berapa jari-jarinya, saya masukkan ini, saya keluarkan dulu. Sebenarnya saya bisa masukkan angka sesuatu, tetapi karena tadi saya ingin pas gitu ya, biar nanti saya bisa manggil yang 49 lagi dan lain sebagainya. Ini saya 49 dikurang 1. Gimana cara membawa ini dari menu matematika ini? Bisa kita tarik, kemudian kita bisa masukkan sini di bilangan, kemudian kita bisa masukkan operasinya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Bapak Ibu juga bisa ini dihapus. Oke, saya masukkan ini jari-jarinya 49 kurang 1, sebenarnya 48-nya. Tetapi bukan hanya ini, karena operasinya itu sebenarnya akar dari, karena depannya ini kan square root of 49 kurang 1. Jadi saya akan buat jari-jarinya itu akar dari 49 kurang 1, lingkaran besar saya. Kenapa begitu? Saya bukan mempersulit diri, karena nanti akan saya letakkan lingkaran kecil ini pas di tujuhnya. Pas di titik jaraknya 7 dari titik pusat. Artinya bukan pas di permukaan samping dari gear besar saya. Oke. Lalu akan saya lihat proses saya yang ini. Misalnya saya create variabel itu, oke. Kemudian saya juga membuat variabel sudut karena saya ingin lingkaran besar tadi kan ada 16 mata roda giginya ya. Sudut putar saya nanti pasti lingkaran kecil itu saya putar sebesar sudut 360 derajat, lingkaran penuh dibagi 16. Ya kan? Kemudian saya akan membuat ini namanya torus ya, semacam donat dengan radiusnya jari-jari, ketebalannya 7. Kemudian ini cuma biar halus saja Bapak Ibu, sisinya itu biar nggak patah-patah, sisinya itu biar halus, gitu ya. Makanya saya buat ini, saya akan tunjukkan langkah demi langkahnya. Sampai ketiga saya buat seperti ini. Ini sampai langkah ketiga jadi lingkaran seperti ini. Kemudian lalu saya mulai dari I1 sampai 360 derajat dengan langkahnya sebesar sudut, sebesar variabel sudut nilainya 316 ini. Saya akan buat tabung tapi tipis berarti kan lempengan seperti ini ya, radiusnya 1,2 dan lain sebagainya. Sini masukkan, kemudian akan saya gerakkan ke samping sejauh 7, kemudian akan saya putar menurut sumbu Z gitu ya, kemudian akan saya ulang perputaran itu dari I sampai sudut. Jadi saya akan buat gini,
next, gitu, terus berulang sejumlah berapa kali Bapak Ibu? Nah, gitu. Ini sejumlah ulang-ulang terus sampai 16 kali karena sampai dengan perintahnya sampai dengan 306 bagi 16. Kalau pengen di play, bukan step-step ini, lihat langkahnya. Dia akan seperti itu. Seperti itu. Lalu kita grup, ya, kita grup dan kita pilih warna, warnanya seperti ini. Saya bisa ganti ini warnanya dengan warna yang lain gitu misalnya. Tapi ini saya warna ini kenapa silver gini karena warna meta ya. Kemudian saya ulang lagi, coba seperti apa hasilnya. Speednya saya cepatkan aja. Nah, seperti ini. Nah, di dalam membuat code ini dan sebenarnya blok coding visual ini kita mempermudah siswa. Yang penting itu dia membuat alur logisnya. Nulis codingnya ini nggak usah nulis seperti dulu. Read, list, kemudian apa ya, call apa gitu misalnya atau apa ya. Nah, tetapi pakai block code semacam ini. Nah, dengan begitu kita ini mengintegrasikan pembelajaran merancang bangun atau mendesain, kemudian kemampuan dia menerapkan pengetahuan akan transformasi geometri, kemudian juga membuat bangun ruang dengan radius berapa, tinggi berapa, artinya kemampuan pengetahuan mereka dan keterampilan. Oh, tabung itu kalau variabelnya ini berarti tingginya loh ya, kalau ini berarti radiusnya seperti itu, sehingga mereka punya sense apa ya, punya sentuhan bahwa maknanya itu tabung tinggi itu ini loh, radius ini kalau saya ubah yang berubah ini loh ya gitu. Ya jadi jadi coding Bapak Ibu ini di-share, kemudian apa yang terjadi? Pertanyaannya apa yang terjadi jika kamu ganti apa ini? Bilangan 16 di sini. Nah, jadi seperti itu. Ada bentuk yang lain lagi seperti ini. Bersama lebih sulit, cuma karena memang ada di pasaran gear atau apa namanya, roda gigi yang bentuknya seperti ini untuk memutar sesuatu, tetapi hasilnya lebih kecil, lebih besar. Roda gigi itu banyak sekali untuk keperluan yang apa macam-macam. Nah, sekarang ini tugas Bapak Ibu yang ini. Coba kalau yang ini kita mulai diskusi aja ya. Kemudian seseorang Bapak Ibu yang akan men-share idenya. Kalau bentuknya seperti ini, kira-kira gimana ini? Nggak usah codingnya dulu, nggak usah blok codingnya atau itu tadi langkah membuatnya, tetapi Bapak Ibu share atau sampaikan dulu idenya. Kalau buat gini kira-kira gimana? Ini kurang lebih ini ya, kerangka lampu gantung itu ya. Nah, silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih banyak.